Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga saya doakan kalian semua baik-baik saja ya. Kali ini saya akan membahas komik Tintin dan hubungannya sebagai identitas dari Belgia sendiri. Tokoh komik yang lahir pada tanggal 10 Januari 1929 ini sudah menyatu dengan masyarakat Belgia dan menjadi kebanggaan negara tersebut. Tintin yang diciptakan oleh Jod Remy atau Hergé ini memang banyak memuat unsur-unsur budaya lokal, terutama tempat-tempat bersejarah yang ada di Belgia. Pasar barang bekas atau pasar loak, Place de Jeu de Ballet contohnya, yang berlokasi di Maroles atau Marolen, distrik kota Brussel. Flea Market yang sudah ada dari tahun 1873 itu digunakan sebagai latar pembuka kisah Tintin rahasia kapal Unicron. Objek bersejarah lainnya yang muncul di komik Tintin adalah Taman Brussel. Taman ini dulunya adalah wilayah istana Koudenberg dan digunakan sebagai wilayah berburu oleh keluarga kerajaan Van Brabant. Sebelum akhirnya tempat ini digunakan sebagai taman umum yang pertama kali dapat diakses massa. Dan tempat bersejarah ini kemudian dijadikan Hergé sebagai latar pembuka komik Tintin Tongkat Raja Ottokar. Hotel bintang 5 yang sangat ikonik dan bersejarah yaitu Metropole ikut ditampilkan Hergé di seri komik Tintin 7 Bola Ajaib. Sangat disayangkan akibat pandemi corona, pada tahun 2020 hotel ini pun tutup setelah 125 tahun beroperasi. Masih pada judul Tintin yang sama ditampilkan juga Gedung Opera Nasional atau Gedung Opera La Monnaie. Gedung teater ini telah bertahan selama 3 dasawarsa sejak dibangun pada awal abad ke-18. Gedung ini dirancang atau diarsiteki oleh dua bersaudara Italia, Paolo dan Pietro Bezzi, dan dianggap sebagai salah satu gedung opera tercantik dan termegah di Eropa. Masih pada judul Tintin yang sama, objek bersejarah lain yang ditampilkan adalah rumah Avenue de Lourdes nomor 6. Avenue de Lourdes adalah rumah borjuis yang dibangun pada awal abad ke-20. Di komiknya, rumah ini jadikan tempat tinggal Profesor Hercules Tarragon. Saking ikoniknya rumah ini dengan serial Tintin, terutama Tintin 7 Bola Ajaib, sampai harus dipasang pelang dengan gambar Profesor Tarragon dan judul Tintin yang menyertainya. Lagi-lagi di komik Tintin 7 Bola Ajaib, kali ini mengenai mumi dari Peru, Raskar Kapak, yang dibawa ke Eropa oleh tim ekspedisi Sanders Hardiman. Ada dua pihak yang bersengketa perihal mumi mana yang dijadikan sebagai model Raskar Kapak. Pihak Museum Art and History Brussels mengklaim bahwa objek mumi yang ada di komik Tintin itu berasal dari objek mumi yang ada di museumnya. Dan klaim itu bertahan sampai 1 dasawarsa lebih sebelum Taman Pairie Daiza, yang pernah dinobatkan sebagai taman terbaik di Eropa pada tahun 2018 dan 2019, melakukan klaim serupa bahwa Hergé mengambil model mumi Raskar Kapak berasal dari objek yang ada di tempatnya. Pihak objek wisata pun sampai harus menyertakan komik Tintin 7 Bola Ajaib di samping objek mumi yang dimaksud. Tetapi klaim tersebut langsung dibantah oleh Serge Lemaitre, seorang kurator benda bersejarah Amerika. Dia memaparkan bahwa mumi yang ada di komik 7 Bola Ajaib itu sangat identik dengan mumi yang ada di Museum Art and History. Apalagi ketika melihat pemunculan pertama Raskar Kapak di koran Le Soir pada tahun 1942. Di situ Raskar Kapak digambarkan tidak berambut dan memiliki posisi badan yang sama dengan objek mumi yang ada di Museum Art and History. Selain itu juga tempat tinggal Hergé atau Jod Remy tak jauh dari museum ini. Terlepas dari polemik Raskar Kapak, apapun yang berkaitan dengan sejarah komik Tintin pasti mempunyai magnet untuk menarik para penggemar berat Tintin untuk datang dan berkunjung serta mempelajari lebih jauh hal-hal yang berkaitan dengan komik Tintin. Begitu familiarnya Tintin dengan negara Belgia, sampai-sampai pihak imigrasi Belgia menerbitkan paspor dengan gambar karakter komik ini di dalamnya. Gambar roket ke bulan muncul ketika kita membuka paspor ini. Dan gambar Captain Haddock dan Tintin yang sedang menuju Maurinsat muncul ketika kita membuka halaman lanjutannya. Dengan dikeluarkannya paspor Tintin, pemerintah Belgia mengharapkan warganya berperilaku seperti Tintin.
yang gemar bertualang ke berbagai belahan dunia dan membawa nilai positif dan perubahan besar bagi setiap tempat yang dikunjunginya. Tintin adalah bagian dari budaya Belgia. Membicarakan Tintin berarti membicarakan tentang Belgia. Tintin dan Belgia adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Dan Tintin sudah berkontribusi untuk membentuk sejarah peradaban masyarakat Belgia dan akan dikenang dalam jangka waktu yang lama. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya, dan kita berjumpa lagi di bahasan berikutnya. Ciao!